Aisyah, kamu betul-betul seperti malaikat penolong untuk keluarga ini. Ya Allah, terima kasih Kau telah berikan malaikat penolong untuk menolong kami. Mama, justru aku yang makasih sama Allah. Aku dikasih keluarga kayak kalian. Gak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Makasih ya. Kami juga makasih ya. Lucu. Apa, Ma? Kapan kamu dasar perempuan gak tahu diri, gak tahu malu? Ma! Gak ada ya? Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Kamu itu udah diusir dari rumah ini. Ngapain kamu masuk lagi ke sini? Ini lagi raya-raya. Pergi, awas gak? Minggir gak tuh? Keluar kamu tuh udah diusir. Keluar! Ma, apaan sih nonton di rumah sendiri, masa salah? Apa? Apa kamu bilang? Rumah kamu? Dasar perempuan gak tahu diri ya. Ini rumah Dimas. Dan Dimas udah benci banget sama kamu. Udah jijik lebih tepatnya. Mama juga jijik sama kamu. Kamu itu adalah pembunuh anak saya Hans. Dan Mama gak akan pernah maafin kamu. Dengar itu. Paham? Tapi Mama paham gak sih? Kalau ini rumah siapa? Rumah Mas Dimas kan? Itu artinya apa? Artinya aku juga berhak atas rumah ini. Karena apa? Karena Mas Dimas itu suami aku. Paham? Kamu dengar ya? Ini Dimas juga lagi proses aja. Tunggu aja. Ya, nanti aja tunggu prosesnya, Ma. Selama belum proses, ya aku masih berhak. Mama juga jangan sok suci. Mama inget ya, Mama tuh punya banyak dosa loh. Dan Mama juga gak sebaik ini. Udah, aku mau masuk ke kamar aku. Gak bisa, kamu gak. Bianca, kamu keluar dari sini, Bianca. Setia, Mama kesel banget deh. Kenapa, Mam? Itu Bianca. Tahu-tahu dia datang lagi, masuk lagi ke rumah ini. Dia leha-leha tadi duduk ke situ. Mama udah usir dia nggak mau. Mentang-mentang Dimas nggak ada di sini. Jadi Bianca di rumah utama? Iya. Setia, Mama bener-bener nggak tahan banget deh ngeliat dia tuh ada di rumah ini. Mama tuh jadi kebayang-bayang terus sama almarhum adik kamu Hans. Mama jadi kebayang-bayang terus kalau dia itu bunuh Hans. Mama tenang aja. Setia juga gak akan lepasin Bianca, Mam. Karena dia yang bunuh Hans. Dan Setia yakin suatu hari nanti Bianca mendapatkan hukuman yang setimpal. Ya. Mas Akbar, Ada apa, Aisyah? Bapak sama Ibu nggak mau terima uang sisa yang tadi, Mas. Jadi Mas Akbar aja yang simpen. Siapa tahu nanti butuh suatu waktu. Enggak, Aisyah. Uang 20 juta yang kamu kasih, itu udah cukup kok buat kita. Ya, tapi Mas Akbar... Aisyah, denger ya. Kita nggak bakal terima uang itu dengan cuma-cuma. Kamu denger ya, aku bakal balikin uang kamu begitu aku dapetin uangnya. Aku janji. Ya Allah, Mas. Jangan kayak gitu dong, Mas. Aisyah, tolong. Jangan tolak permintaan aku. Aku nggak mau kamu mencoreng harga diri keluarga aku. Ya. Nah, lo warnanya itu kalau bisa kontras. Oke. Nin? Ya.
Pokoknya semuanya harus perfect, harus spesial. Entah itu catering atau yang lainnya, semuanya harus perfect, ya. Baik Pak, nanti saya akan kontak vendor catering yang biasa kami pakai. Oh iya, kenapa nggak si Akbar aja ya? Kemarin kan dia cerita kalau orang tuanya itu jualan makanan. Gak ada salahnya gue minta dia untuk pegang catering acara kantor gue ini. Ya, hitung-hitung sekalian aja bantu dia dan keluarganya. Nin, di cancel aja cateringnya biar saya yang ngurus. Kebetulan saya punya temen, orang tuanya punya usaha kuliner. Baik Pak. Ya, biar saya handle ya. Ya, siap Pak. Oke, kalau gitu meeting untuk hari ini selesai. Dan terima kasih untuk kerjasamanya. Sama-sama Pak, kalau gitu saya permisi ya. Permisi, Pak. Halo, Akbar. Ya, ini gue Setia. Apa kabar? Iya, sama alhamdulillah gue juga baik. Oh ya, ada yang perlu gue tanyain. Apa lo bisa untuk menghandle catering di acara kantor gue? Bisa, Bro. Bisa banget. Ah, baguslah. Yaudah kalau gitu lo kirimin email lo. Nanti ada staff gue yang kirimin ke email lo untuk detail semua acaranya dan menu-menunya mungkin. Oke, siap, Bro. Pokoknya ntar gue siapin semuanya. Lo tenang aja. Ya, oke, thank you. Sama-sama. Gue yang thank you. Yuk, bye. Alhamdulillah ya Allah. Mana aja itu mereka. Sudah 2 jam aku nunggu. Mereka belum datang juga. Udah dikasih tahu, nggak percaya juga. Bang, mereka nggak bakalan datang. Orang kayak mereka nggak bakalan berubah. Aku lebih tahu mereka, khususnya Bianca. Dia darah dagingku. Aku yakin, aku pasti bisa merubah dia. Dibilangin mau sampai lebaran kuda, mereka tuh nggak akan berubah, Bang. Ya udah, kamu urus tuh kafe. Aku ada urusan penting. Oke, Bang. Permisi. Permisi. Oh, OMG. Itu kan preman yang pernah berurusan sama aku. Aduh, siapa dia namanya? Herman. Iya, Herman. Ngapain dia ada di situ? Iya Pak, punten ada apa ya? Saya mau ketemu Bianca. Oh, Ibu Bianca, ada Pak. Mangga silakan masuk. Ibu Bianca, punten Bu, ada tamu yang cari Ibu. Siapa? Pak, mangga Pak, silakan duduk. Herman mau ngapain kesini? Papa cuma mau pastiin kalau kamu baik-baik saja.
selama ini aku cuman menduga-duga aja. Ternyata memang benar. Preman kampung yang bernama Herman itu adalah papanya Bianca. Ih, ini. Kamu kan janji mau datang ke restoran, tapi kamu nggak datang. Ya sorry lupa. Oh, lupa. Kamu mulai bertingkah ya. Papa nggak akan biarkan hal ini. Dan Papa bisa pastiin kalau Papa akan mendidik kamu dengan keras. Didik aku. Aduh, gak usah yang aneh-aneh deh. Aku ini bukan anak kecil ya. Kok bisa-bisanya ya si Bu Siska punya hubungan romantis sama preman kampung kayak gitu? Ih. Benar juga kata si Dani. Mereka nggak akan berubah. Ya, mereka nggak akan berubah. Pak Herman. Ketemu lagi ya kita di sini. Jadi ternyata kamu papa kandungnya Bianca. Tapi sayangnya kamu terlalu baik buat jadi papanya Bianca. Ibu kok bisa tahu soal ini? Apa sih yang nggak saya tahu? Dulu memang Siska pernah bohongin saya. Kemudian dia tinggalin saya. Tapi sekarang dia kembali tertarik pada saya. Kenapa? Karena saya punya uang. Dan untuk Bianca tidak semudah itu. Saya akan didik dia dengan keras. Saya kasih tahu ya Pak Herman. Saya sangat bisa bantu kamu. Mbak ngeliat cewek yang ada di foto ini? Aduh, kok di mana-mana ada polisi kayak gini sih? Mbak, kok baiknya dibawa lagi sih? Aduh, nggak bisa. Saya bisa banyak bergerak soalnya banyak polisi di sini. Terus kita harus gimana? Aduh, kita harus rubah rencana. Tadi saya dengar teknisi lagi pada ngobrol. Katanya pusat listrik ada di basement. Berarti kamu bisa ke basement, terus kamu bikin kebakaran di sana. Iya, supaya listriknya mati. Terus saya dan nenek bisa tukeran di bayi, oke? Iya, bisa. Yaudah sekarang. Ayo, cepet.
Mendingan Bapak sama Ibu keluar aja dulu, Pak. Nanti, Bu, saya harus jagain Aisyah, Bu. Ambar, tapi ada kebakaran, ayo kita keluar. Bu, Ibu, dengerin aku ya. Kalau sampai kondisi darurat, aku bakal ajak Aisyah keluar, ya. Ya udah, Bang. Kamu hati-hati ya. Iya. Jagain Aisyah.